Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Jika di video sebelumnya kita sudah unboxing dan review singkat tentang Mi Band 5 ini yang saya pakai saat ini, di video kali ini kita akan mereview setelah pemakaian beberapa hari, sekaligus compare dengan Mi Band 4 adik tingkatnya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi bingung ya, lagi galau mau beli Mi Band 4 atau Mi Band 5, misalnya mau beli Mi Band 4 yang 5 udah keluar, mau beli Mi Band 5 harganya masih mahal, masih 500 ribuan, sedangkan bentuk dan desainnya itu sama aja kayak Mi Band 4. Pastikan kalian tonton full videonya karena kita akan bahas semuanya. Kita akan bahas fitur apa aja yang ada di Mi Band 5 yang nggak ada di Mi Band 4, dan tips memilih antara Mi Band 4 dan Mi Band 5. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya dulu nih. Mi Band 5 dan 4 pada dasarnya menggunakan jenis layar yang sama, yaitu Super AMOLED dan sudah 2.5D. Tapi untuk Mi Band 5 dia layarnya 20% lebih besar dibandingkan Mi Band 4. Mi Band 5 memiliki layar 1,1 inch, sedangkan Mi Band 4 memiliki ukuran layar 0,95 inch. Dan dengan layar yang lebih besar, Mi Band 5 enak banget buat baca notifikasi yang masuk ke HP kita, karena teks dan kalimat yang ditampilkan lebih banyak. Selain itu, desainnya juga lebih proporsional, karena bezel atas dan bawahnya sama persis lebarnya. Sedangkan di Mi Band 4, bezel bawahnya lebih tebal. Dari segi desain, Mi Band 5 lebih oke ya nampaknya. Karena memiliki bentuk dan ukuran yang kecil seperti gelang, Mi Band 5 ini pas banget dipakai di segala suasana dan kondisi nih sob. Buat santai oke, buat resmi atau casual juga oke, dan buat olahraga paling oke. Dengan menggunakan panel layar Super AMOLED, Mi Band 5 mampu menghasilkan warna yang lebih jernih, bagus, tajam, dan warna yang ditampilkan juga tegas dan gak lebay nih sob. Dan tetap terang walaupun di bawah terik sinar matahari sekalipun. Dan di Mi Band 5 ini memiliki tingkatan untuk mengatur brightness atau pencahayaan hingga 5 level atau 5 tingkatan. Sama sih di Mi Band 4 juga sampai segitu karena menggunakan layar yang sama. Masih dari segi desain, kita bahas masalah chargingnya nih teman-teman. Di Mi Band 5 menggunakan desain terbaru untuk chargingnya, yaitu menggunakan magnetic charging yang sangat simpel untuk penggunaannya. Dibandingkan Mi Band 4 yang ketika kita mau charging harus lepas tali atau strapnya, di Mi Band 5 lebih mudah dan praktis karena kita nggak perlu lagi lepas strap atau talinya. Cukup dengan menempelkan magnetic charging ini ke bagian bodi belakangnya. Dan chargingnya ini menempel cukup kuat ya, jadi nggak usah khawatir bakal lepas atau copot saat ngecas. Cukup simpel dan sangat membantu. Magnetic charging ini dapat mengurangi risiko putusnya strap atau tali karena sering bongkar pasang saat charging. Hal yang cukup sepele yang cukup diperhatikan oleh Xiaomi. Dan ini pas banget buat para kaum cewek, kaum perempuan, para ukti nih ya yang gak mau ribet bongkar pasang. Mi Band 5 ini bisa jadi solusinya. Layar dan desain sudah, selanjutnya kita ke bagian dalamnya teman-teman, yaitu fitur yang ditawarkan Mi Band 5. Ada beberapa penambahan yang ditawarkan. Yang paling menonjol yaitu mode olahraga yang diperbanyak. Di Mi Band 5 ini memiliki 11 mode olahraga yang berbeda. Di antaranya yaitu ada outdoor running, treadmill, cycling, indoor cycling, walking, elliptical, rowing machine, yoga, jump rope atau lompat tali, pole swimming, dan freestyle. Lebih komplit dan lebih banyak. Sedangkan di Mi Band 4 hanya memiliki 6 mode olahraga saja, yaitu outdoor running, treadmill, cycling, walking, freestyle, dan berenang saja. Yang pasti fitur olahraga ini cocok banget buat kalian yang hobi olahraga. Dan sama baliknya, yang paling penting sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman lebih sering pakai yang mana. Selain di mode olahraga, di Mi Band 5 juga terdapat fitur breathing atau pernapasan yang bisa membuat kita menjadi lebih rileks dan santai saat kita ikutin perintahnya untuk tarik napas dan buang napas secara teratur. Dan mode ini belum ada di Mi Band 4, cuman ada di Mi Band 5. Selain itu ada juga mode stres yang digunakan untuk mengukur tingkat stres kita. Ya walaupun saya sendiri meragukan tingkat akuratnya. Masa iya sih tingkat stres seseorang atau tingkat stres kita dapat diukur dengan alat sekecil ini. Yang penting fitur ini ada lah pokoknya, dan nggak ada di Mi Band 4. Jadi nilai plus untuk Mi Band 5. Nggak cukup di situ aja, di Mi Band 5 juga ada Cycles, salah satu fitur khusus wanita yang bisa mengingatkan jadwal menstruasi para kaum wanita. Dan yang pasti fitur kayak gini nggak bakal kepakai nih buat para cowok, dan fitur kayak gini belum ada di Mi Band 4. Oke, kita geser ke fitur lainnya. Di fitur lainnya ada beberapa penambahan nih sob.
Kalau di Mi Band 4 cuma ada DND atau jangan ganggu, alarm, kontrol musik buat stop atau play, next atau previous, volume up atau volume down, stopwatch, timer, cari perangkat, silent, dan band display. Untuk di Mi Band 5 fitur tersebut masih ada, dan nilai plusnya ada penambahan 2 fitur, salah satunya yaitu kamera. Artinya Mi Band 5 ini sudah siap banget buat diajak hunting foto. Gelang pintar ini bisa digunakan sebagai selfie remote yang dapat digunakan saat kita foto rame-rame misalnya, tapi tidak ada yang dimintain tolong buat ambil foto. Jadi Mi Band 5 ini solusinya. Dan satu lagi fitur tambahannya yaitu world clock atau jam dunia. Teman-teman bisa melihat beberapa jam di negara lain, seperti contoh saya di sini ada Jakarta, Sydney, London, dan lain-lain dalam satu jam tangan mungil ini saja. Cukup oke juga nih sob fiturnya. Fitur kamera dan jam dunia ini belum ada ya di Mi Band 4, baru ada di Mi Band 5 saja. Dan tidak cukup di situ aja, alasan kuat saya membeli Mi Band 4 dan 5 ini yaitu salah satunya dari segi baterainya yang awet banget nih sob. Bisa bertahan 1 minggu lebih dalam keadaan connect ke handphone kita. Ya, walaupun pada dasarnya baterai Mi Band 5 lebih kecil ya dari Mi Band 4. Mi Band 5 memiliki baterai sebesar 125 mAh, sedangkan Mi Band 4 135 mAh. Cuman nggak masalah buat saya, yang penting sama-sama awet dan nggak sering ngecas. Dan ngomongin masalah smartband atau jam pintar, nggak komplit rasanya kalau kita tidak bahas masalah watch face atau tampilan jamnya. Di Mi Band 5 ini banyak banget pilihan watch face-nya dibandingkan dengan Mi Band 4. Cocok banget buat kalian yang orangnya suka bosenan dan ingin selalu hal yang baru. Cara gantinya juga cukup mudah, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kalian tinggal tekan dan tahan di bagian tampilan watch face awal sampai bergetar. Lalu kita tinggal swipe aja untuk mengganti tampilan jamnya. Atau bisa juga dengan cara buka aplikasi Mi Fit yang sudah connect ke handphone dan ke jamnya. Lalu kita ke bagian profil, lalu kita klik Mi Band 5, lalu kita pilih toko. Di sini kalian tinggal pilih watch face-nya aja. Ada lumayan banyak pilihan, mulai dari yang unyu-unyu, maco, dan ada juga animasi. Ini semua free ya sob, dan ada juga beberapa yang bisa kita custom dengan foto, sehingga tampilan jam kita lebih keren dan nggak pasaran dan nggak selalu monoton. Dan cara mengganti tampilan jam dengan foto itu caranya cukup mudah. Kalian tinggal buka aplikasi Mi Fit, ke toko atau watch face-nya, lalu ke bagian bawah di situ ada tampilan yang bisa kita custom dengan foto. Tinggal klik aja. Kita bisa pilih foto dari galeri atau dari kamera. Tinggal kita sesuaikan ukurannya aja, mau di bagian mana foto yang terlihat. Oke, kita pas-pasin aja. Setelah itu kita klik oke. Nah, nggak cuma di situ aja, kita bisa juga ganti warna font, warna angka jamnya, jadi bisa merah, kuning, pokoknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah, kalau misalnya pemilihan warnanya udah selesai, udah kira-kira pas, tinggal kita pairing di bawahnya, lalu dia akan berubah jadi foto untuk tampilan jamnya. Cukup mudah dan simpel bukan untuk pengaplikasiannya. Nah, fitur yang cukup unik untuk smartband semungil ini. Dan nggak cukup di sini aja, teman-teman juga bisa langsung custom watch face dari Mi Band 5-nya secara langsung. Caranya cukup mudah, kalian tinggal tekan dan tahan di bagian tampilan watch face awal sampai bergetar, lalu tinggal kita cari watch face bawaan yang bisa di custom. Tandanya ada segi 5 di bawah gambar watch face-nya. Nah, caranya ini tinggal kalian klik saja untuk segi 5-nya dan konfirmasi atau lanjut. Contohnya di sini, selain ada informasi jam, di bawahnya ada informasi mengenai stres dan di atasnya ada tentang jumlah langkah. Nah, stres dan jumlah langkah ini kita bisa ganti dengan yang lainnya. Tinggal tap-tap aja, misalnya ini diganti dengan detak jantung, jumlah langkah, baterai, cuaca, atau yang lain. Pokoknya tergantung dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman saja. Cukup unik fiturnya untuk di jam harga 500 ribuan. Dan yang gak kalah penting, Mi Band 5 ini sudah waterproof 5 ATM. Artinya jam ini sudah bisa diajak berenang sampai kedalaman 50 meter. Nah, jadi buat para teman-teman ya, buat para abang-abang, buat para ukti, kalau misalnya wudhu pakai aja, nggak usah khawatir bakal rusak jamnya. Daripada pas kita wudhu kita lepas jam malah lupa ambil lagi,
berabe, mending pakai aja karena aman banget. Baik, itulah tadi video review tentang Mi Band 5 setelah memakai beberapa hari sekaligus compare dengan Mi Band 4. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips memilih Mi Band 4 atau 5. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli Mi Band 4 atau 5, tipsnya yang pertama, satu, pastikan kalian tahu dan paham dulu fungsinya buat apa. Kalau saya pribadi, saya beli Mi Band 4 dan 5. Yang pertama saya pakai sebagai alat membaca notifikasi. Jadi saya bisa baca notifikasi yang masuk ke handphone dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua saya pakai buat gaya aja, buat fashion. Nah, jadi saya kan orangnya bosan, jadi pas banget pakai ini karena selain buat gaya dan fashion, tampilan jamnya bisa diganti-ganti sesuai mood kita. Terus saya juga suka dari segi baterainya karena baterainya awet banget. Terus tips yang kedua buat teman-teman yang pengen dapat layarnya lebih gede, fiturnya lebih banyak, lebih komplit, pilihannya ada di Mi Band 5 yang terbaru. Terus buat teman-teman yang udah pakai Mi Band 1, 2 atau 3, pengen update ke Mi Band 4 tapi keburu keluar yang Mi Band 5, kalau pengen update mending ke Mi Band 5 sekalian karena fiturnya lebih banyak dan tampilannya juga lebih besar untuk ukuran layarnya. Dan tips yang terakhir, sebanyak apapun fiturnya dan berapapun harganya, ingat, fungsi utamanya tetaplah sebagai penunjuk waktu atau jam. Nah, jadi buat teman-teman jangan galau ya, belilah Mi Band 4 atau 5 tapi sesuai dengan kebutuhan dan budget teman-teman, gak usah terlalu dipaksain banget. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau misalnya ada salah kata saya mohon maaf, dan kalau videonya bermanfaat boleh klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.